Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah proyek UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, yaitu terkait Expert System atau Sistem Pakar, yang terdiri dari beberapa nama. Yang pertama ada Naswa Cahyarani, kemudian Alexa Anastasia Endis, Najwa El Karima, Safi Kholili, dan Ahmad Farid Mubarak. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Naswa Cahyarani, dipersilakan. Yang pertama ada latar belakang. Expert System adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengembalian keputusan. Nah, sistem ini mampu meniru cara berpikir seorang pakar dan dapat diterapkan di berbagai bidang loh. Contohnya seperti medis, hukum, keuangan, terutama ketika akses langsung kepada pakar tidak tersedia. Selanjutnya ada pengertian Expert System. Expert System adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru pemikiran logis seorang pakar. Dengan basis pengetahuan dan aturan tertentu, sistem ini mampu memberikan solusi dan rekomendasi secara otomatis. Selanjutnya ada komponen Expert System. Yang pertama yaitu basis pengetahuan berisi fakta dan aturan dari pakar. Yang kedua ada mesin inferensi, yaitu memproses dan mengolah data untuk mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada antarmuka pengguna, media interaksi antara pengguna dan sistem. Yang keempat ada basis data, menyimpan data, pendukung dan hasil proses. Yang kelima ada fasilitas penjelasan, itu menyampaikan alasan dibalik keputusan sistem. Bagaimana sih cara kerja Expert System itu? Sistem pakar bekerja dengan menerima input dari pengguna, terus lalu mencocokkannya dengan aturan di basis pengetahuan. Mesin inferensi kemudian menghasilkan output berupa saran atau solusi. Sistem juga bisa menjelaskan dasar keputusannya. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya? Ya, yang pertama ada pengguna memasukkan data, yang kedua ada mesin inferensi menganalisis, yang ketiga ada menampilkan hasil data, yang keempat ada menjelaskan tampilan. Itu jika tersedia ya. Oke, selanjutnya itu ada di diagram expert. Gambar 1 itu menunjukkan diagram alur expert system. Diagram ini menggambarkan proses dari input pengguna, mesin inferensi, pencocokan dengan basis pengetahuan, dan keluaran berupa saran atau keputusan. Berikutnya itu ada komponen dalam diagram. Yang pertama itu ada user interface, yang kedua ada inference engines, dan yang ketiga ada knowledge base, dan yang keempat itu ada di explanation facility. Oke, kemudian ada contoh implementasi Expert System. Yang pertama ada MySyn atau medis, mendiagnosis infeksi dan merekomendasikan antibiotik. Yang kedua ada Dendral atau kimia, memprediksi struktur molekul dari data eksperimen. Yang ketiga ada Robo-Advisor atau keuangan, memberikan saran investasi sesuai profil resiko. Kemudian yang terakhir ada Expert atau hukum, membantu analisis dan pengambilan keputusan hukum. Oke, kemudian fungsi Expert System. Yang pertama ada diagnosis masalah, prediksi kejadian, perencanaan strategi, pemantauan kondisi sistem, desain dan konfigurasi sistem, dan pemecahan masalah kompleks. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat Expert System. Yang pertama ada menghemat waktu dan biaya, hasil yang konsisten dan objektif, dapat diakses kapan saja, menyimpan pengetahuan pakar, dan digunakan sebagai media belajar. Dan kekurangan Expert System. Untuk kelebihan Expert System sendiri, yang pertama efisien, yaitu solusi cepat tanpa pakar langsung. Yang kedua konsisten, yaitu tidak terpengaruh emosi. Yang ketiga akses, yaitu digunakan kapan saja. Yang keempat transfer ilmu, yaitu pengetahuan tetap bisa diakses. Dan yang terakhir pembelajaran, yaitu cocok untuk edukasi pengguna baru. Untuk kekurangan Expert System sendiri, yaitu yang pertama terbatas atau tidak fleksibel untuk kasus baru. Yang kedua bergantung pada basis pengetahuan. Yang ketiga tidak memiliki empati atau intuisi. Yang keempat pengembangan mahal. Dan yang terakhir risiko ketergantungan pengguna. Kesimpulan dari Expert System adalah sistem yang meniru cara berpikir pakar untuk menyelesaikan masalah. Sistem ini efisien